Rasanya tuh saya melihat bahwa Tuhan yang digambarkan oleh orang tua saya ini tuh pecemburu. Nah, pertama kali saya melakukan meditasi itu rasanya itu Om Om Swastiastu. Swastiastu. Penonton channel Media Hindu, pada saat ini saya mendapat seorang tamu istimewa, sungguh istimewa ya, dari jauh. Dia masih muda, kelahiran tanggal 27 Maret tahun 1994. Pendidikan SD di Tampan, Pekanbaru ya. Kemudian Madrasah Sanawiyah Kuala Kampar, masih Riau juga ya. Lalu SMA Negeri 2 Tambang Kampar. Kemudian perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Sekarang di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe, jurusan yoga dan kesehatan gitu ya. Tapi kita buka saja dulu ini ya. Maskernya supaya lebih jelas suaranya. Jadi beliau ini dari jauh, saya bilang tadi, dari Pariaman ya, dari Sumatera Barat. Namanya M. Asmi, M itu Muhammad ya. Muhammad Asmi. Ya, baiklah. Selamat datang ya. Apa dipanggil Uda apa gimana? Masih muda soal ini kan? Asmi aja, Pak. Asmi aja ya, nggak usah Uda ya. Uda kan nanti abang ya kakak. Oke Asmi, terima kasih sudah datang ya di Terima kasih undangannya, Pak. channel kita ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Kalau melihat Anda kan lahir di Sumatera Barat kan itu ya. Ya kuatlah adat dan agamanya gitu kan. Saya mau tanya, sejak kapan sih Anda tahu agama Hindu? Oke, kalau tahu agama Hindu sebenarnya itu tahun 2012, Bapak. 2012. Cuman saya memang dari SMP. Dari SMP itu sudah memang anaknya cukup kritis. Ya. Keluarga saya orang Minang. Jadi kita dari kecil memang biasa diajarkan agama itu dengan sangat keras gitu ya Pak ya, bahwa ini benar, ini salah, harus begini, harus begitu, harus gitu ya, kata harus. Nah, saya memang secara pribadi orangnya dari kecil itu memang suka rewel, nanyain kenapa begini, dan memang orangnya juga dari kecil tuh pemikir. Jadi kalau misalnya kalau pergi keluar ke pasar, kok ibu itu kakinya sakit, kok yang ini orangnya miskin, orangnya ini gitu. Jadi ada pertanyaan itu. Dan ketika sekolah pun saya yang pribadi meminta kepada orang tua, saya ingin masuk pesantren. Karena saya ingin paham. Karena menurut saya kurang puas dengan penjelasan orang tua gitu. Maksudnya ada kerinduan dengan Tuhan, tapi bagaimana orang tua mendeliver ajaran agama ini kurang bisa saya terima. Maksudnya waktu itu kan yang orang tua ajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, memang keluarga saya Muslim, harus menyembah Dia, semuanya harus gitu loh. Jadi, dan pertanyaan saya itu adalah kalau nggak Islam nanti gimana, neraka gitu. Kalau saya sering bertanya ke orang tua, terus kalau misalnya orang dulu yang tinggalnya di gunung, nggak pernah tahu Islam gimana? Kan bukan salah mereka nggak kenal gitu loh. Jadi bertanya begitu. Saya bertanya begitu dari Terlalu kecil. kritis itu. Dan terus. saya juga sempat bertanya tuh, maksudnya gini kan, kayak Tuhan menciptakan saya, saya dipaksa sholat karena saya merasa terpaksa. Karena saya merasa terpaksa. Kalau nggak sholat nanti mama pukul. Jadi saya merasa terpaksa begitu. Jadi bukan, maksud saya di sini tuh saya bukan mengatakan Islam agama yang jelek. Maksudnya cara orang tua mendeliver agama ini keras gitu. Jadi saya sampai bilang ke orang tua, lah yang menciptakan saya Allah, kemudian Dia menuntut saya untuk menyembah Dia, melakukan segala macam ini. Pernah nggak Allah bertanya kepada saya apakah saya ingin diciptakan? Apakah saya secara pribadi ingin dilahirkan begini? Gimana kalau saya nggak usah diciptain aja? Kan saya nggak merasa dipaksa dan ditekan ini.
Itu luar biasa itu. Iya, Itu pertanyaan-pertanyaan besar itu. iya. Saya heran kok anak muda bisa bertanya begitu itu. Kenapa sih Mas? Iya, Kenapa kan, tuh? karena saya kan lahir di Pariaman, Iya. tapi mungkin beruntung juga, mungkin berkarma baik juga saya besar di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru itu menurut saya sebuah kota yang cukup bagus di pendidikan. Kita punya satu perpustakaan besar, yang besarnya itu paling besar di Asia Tenggara. iya. Dan saya tuh dari SMP itu setiap pulang sekolah tuh ke pustaka itu, baca buku ini, baca buku itu. Dan saya tuh nggak pernah tertarik komik, ya novel tuh beberapa lah waktu remaja tuh suka juga novel. Tapi yang saya baca itu psikologi, kok saya begini, terus ini agamanya apa, ini budayanya apa, kok mereka begini gitu. Jadi yang saya baca itu buku-buku seperti itu gitu. Itu yang membuat Anda kritis ya. Iya, Saya ingat tokoh dari Sumatera Barat, Sultan Takdir Ali Sabana kan. Beliau kan pintar itu. Saya baca riwayat hidupnya, katanya sejak dia masih kecil kan diajak sama bapaknya ke sekolah kan. Jadi dia sangat kritis bertanya itu kan, sampai katanya mulutnya apa suruh kamu diam kamu. Jadi anak sama ya kan. iya. STA ya. Jadi itu ya. Iya. Terus setelah itu apa? Karena kan di sepanjang pergulatan batin ini saya tidak punya koneksi dengan Tuhan. Saya tidak sholat rasanya terbeban. Oh, iya. Rasanya itu saya melihat bahwa Tuhan yang digambarkan oleh orang tua saya ini tuh pecemburu. Oh gitu. Maksudnya pecemburu, maksudnya kayak sembahlah aku kalau kamu nggak nyembah aku, kalau kamu menyembah selain aku beginikan kamu gitu. Maksudnya Oh, gitu. Luar biasa. kecemburuan. Jadi saya bilang saya nggak mau lah nyembah Tuhan yang cemburuan gitu. Oke, berani Anda Kok, begitu ya. kok Tuhan cemburuan banget sih gitu loh. Tapi Anda ngomong di hati aja itu kan. Itu ngomong di hati aja. Tapi gitu. berani itu. Jadi ngomong di hati aja. Jadi karena dan puncaknya itu tahun 2012 itu kan saya tamat SMA Pak. Iya. Tamat SMA saya juara umum di sekolah. Oh gitu. Tapi tidak tahu kenapa tidak ada satu universitas pun yang menerima saya. Hmm. Undangan, ujian semuanya gagal. Oh, gitu. Nah itu titik balik di mana saya berpikir bahwa oh mungkin saya ini sudah terlalu jauh dari Allah gitu ya. Saya sudah jauh dari Tuhan gitu. Dan satu-satunya pilihan waktu itu adalah jalur mandiri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Saya jawabnya asal-asalan karena udahlah nggak usah kuliah juga nggak lulus juga ntar nih tiba-tiba lulus nggak dijawab malah lulus. Aneh juga. Jadi saya berbicara pada diri, oh ini mungkin panggilan Allah, ini Universitas Islam, mungkin ini saatnya saya untuk mendekatkan diri lagi pada Allah, belajar lagi Islam itu bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, karena itu yang saya butuhkan, ada rasa haus Jadi kerinduan ada dengan Tuhan. semacam merasa tobat gitu lah. Iya, Tobat kecil kan. tobat kecil. Terus gimana terus lagi? Pas masuk ke Universitas Islam ini malah makin parah pergulatan batin saya. Parah kenapa? Ya karena waktu itu tahun 2012 itu saya melihat bahwa radikalisme di teman-teman ini tuh sedang tinggi-tingginya, bahwa Valentino, this is haram, ini halal, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Dan saya tuh sering mendengar ceramah-ceramah itu yang penghakiman, penghujatan. Saya merasa kurang nyaman di tempat ini karena dari kecil pun waktu saya madrasah sanawiyah, yang kita bahas tuh kan perang salib, perang ini, perang itu, semuanya perang, judgement dan judgement. Ini tuh membuat saya lelah secara pribadi. Saya nggak mau pikiran capek gitu. Saya sangat capek lelah, gitu. dengan lelah dengan judgement ini gitu. Oh, gitu. Dengan judgement, penghakiman Iya. begini. Di titik itu waktu itu saya ingat sekali, saya ada Transmetro, sudah ada Transmetro di Pekanbaru, saya di busway itu. Saya nggak mau pulang, jadi saya keliling-keliling aja, dan tanpa sadar saya di Jalan Riau. Iya. Ada sebuah spanduk di depan wihara. Wihara Jadi Buddha, ya. wihara Buddha itu Dalai Lama mengatakan bahwa meditasi change my life. Meditasi change my life. Kayaknya saya berpikir, kayak hidup saya perlu di change. Jadi di meditasi untuk kedamaian batin segala macam gitu. Iya. Saya pulang ke rumah, saya coba cari di Google meditasi itu apa. Gampang, cuman duduk, diam, mendengarkan nafas. Nah, pertama kali saya melakukan meditasi itu rasanya itu damai, kayak mendengar nafas itu ada sensasi yang susah saya menjelaskannya. Itu di rumah sendiri. Di rumah saya, di kamar saya sendiri. Belum latihan di itu ya tempat. Belum di mana-mana. Saya memang suka belajar hal otodidak sendiri kalau Otodidak ya. Nah, terus gimana tuh?
Nah dalam 1 bulan itu saya melakukan meditasi terus menerus dan rasanya itu kayak ada warna baru, ada rasa baru di hidup saya rasanya. Oke. Rasa barunya apa ya? Maksudnya tuh rasa kayak semangat hidup yang baru gitu di Jadi hidup makna saya. hidup lah gitu ya. Iya. Menemukan the meaning of life lah gitu. Iya, maksudnya belum the meaning of life, maksudnya Belum kayak ya? karena kan waktu itu saya nggak pernah sholat, nggak beragama, maksudnya Jadi kayak sempat Anda begitu. ya karena saya berpikir saya nggak sholat, saya dari SMP itu nggak mau sholat. Jadi kalau orang tua sholat ya udah saya masuk kamar, saya sujud aja. Nanti orang tua ada ngecek, lihat di kaca, udah cek, udah saya selesai. Jadi saya cuma diam di sujud itu 5 menit, habis itu saya keluar udah sholat udah gitu. Oke. Puasa udah, padahal enggak karena saya nggak. Ini makanya kalau teman-teman bilang kok Azmi kamu pindah agama sih, kok kamu murtad sih? Saya tidak murtad, saya tidak pindah agama. Saya tidak pernah meyakininya. Jadi saya tidak, kalau saya tidak pernah meyakini, bagaimana saya bisa keluar dari Islam itu? Karena kan orang tua beragama Muslim, saya diajari, saya tidak cocok, akhirnya saya menemukan sendiri. Jadi kan saya baru mulai beragama itu di tahun 2014 setelah saya bertemu Hindu ini. Angkat tadi kan meditasi itu karena melihat spanduk di wihara, Iya, Buddha wihara. itu kan. Iya. Terus gimana tuh? Nah, Kenapa nggak mencari misalnya Buddha? Kenapa nggak ke wihara? Nah ini menurut saya juga sebuah pengalaman spiritual yang Ya. kalau saya bayangkan seperti mimpi ya Pak. Oh, gitu. Jadi selama saya meditasi itu kan sudah sebulan nih, Iya. saya boring juga, bosan juga. Gini-gini aja, gimana nih gitu. Akhirnya saya coba ketik di Google apa yang dibaca saat meditasi. Oh, Nah pencarian pertamanya itu adalah Gayatri Mantram, doa tertinggi agama Hindu. iya. Iya. Oke, saya coba play di YouTube. Waktu itu dinyanyikan oleh Getika dengan lantunan Bali. Oh itu. Iya, sangat indah sekali. Jadi saya putar itu, sekujur tubuh saya ini merinding. Gitu. Saya kalau ingat saya mau nangis, rasanya kayak apa ya, kayak mantra ini tuh terngiang-ngiang di benak saya, Kena di hati gitu kayak ya. kena di hati gitu, dan tersentuh gitu. Dan saat itu tapi saya ketakutan Kenapa tak? karena waduh ini pasti udah terpengaruh setan segala macam, karena ada merinding segala macam, jadi takut gitu loh. Jadi saya tutup laptop, saya berhenti, udah nggak mau meditasi lagi lah, takut, udah terlalu jauh nih. Oh gitu. Akhirnya saya bawa sholat Pak, Oh. saya bawa sholat, tapi saya putar cuma sekali, tapi terngiang-ngiang terus di telinga. Om Burbuah Tat Sawitur Aranyang Bargo Dewa Syadima di Yuna Pracodaya, terngiang-ngiang terus. Mau ke toilet terngiang, kemana pun saya pergi terngiang. Ada sebulan itu saya nggak tidur, karena terngiang-ngiang terus terngiang-ngiang di telinga saya gitu Pak. Akhirnya satu malam saya akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya saya duduk, saya meditasi dan saya baca mantra itu. Oh gitu. Nah saat itulah saya merasa bahwa ada ketenangan, ada Tapi ketenangan. Anda baca nggak artinya Gayatri Mantra itu? Nah setelah saya baca itu baru saya baca artinya. Oh gitu ya. Nah setelah ketertarikan saya ke Hindu itu setelah saya membaca artinya Pak. Artinya itu ya. Ya Apa artinya coba masih? waktu itu artinya cukup modern, nggak yang kayak di TV-TV yang Trisandia itu, Iya. tapi artinya itu begini: wahai Tuhan penguasa ketiga alam, berbuah suah, Iya. engkaulah satu-satunya yang patut disembah, Hmm, terangilah jiwa hamba agar lurus menuju engkau. gitu ya. Saya kira satu-satunya, sana sepengetahuan saya bukannya orang Hindu itu nyembahnya dewa, bukan Banyak Tuhan, dewa, ya. nyembahnya setan, ini itu segala macam pemahaman saya waktu itu yang serem-serem gitu. Kok satu-satunya gitu, dan banyak yang terangilah jiwa hamba agar lurus menuju engkau tuh kayak saya banget gitu loh Pak, kayak rasanya kayak hidup tuh gelap gitu loh ya, kayak saya butuh terang gitu loh, saya butuh terang gitu. Akhirnya dari sana saya baca, saya baca Trisandia, baca, saya kagum, oh hebat juga ya orang Hindu ini. Dan saya juga baru tahu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrubah ini ditulis oleh seorang Hindu. Dia orang Buddha sebetulnya. Orang Buddha, Tapi iya. dia toleransi dengan Hindu sangat bagus sekali itu. Ya maksudnya dari Beda Iya, Sutasoma. tetap itu dari Weda itu Iya, kan. benar, Pak. Ekam, Sarwipro, Pahuda, Wadanti sebenarnya itu kan. Kebenaran itu atau Tuhan satu, orang-orang bijaksana menyebut Menyebutnya. dengan berbagai nama. Nah itulah yang disadur oleh Empu Tantular yang Iya, Mara iya. Sutosoma itu gitu. Makanya saya kagum dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrubah ini, bahwa Iya, Tuhan satu, orang bijak menyebut dengan banyak nama. iya, betul. Jadi saya sadar bahwa ternyata Hindu ini Tuhannya satu. Alam semesta ini Tuhannya satu. Iya. Tapi orang bijak, Muhammad, Sang Buddha, Resi Vyasa, Iya. atau siapapun orang bijak tuh menyebutnya dengan banyak nama. Betul. Sesuai dengan penyadaran dia saat itu Iya, gitu. Jadi ini yang membuat saya kagum. Oh, Di gitu. Hindu. Di situ saya tahun 2012 itulah saya mengenal Hindu.
Jadi tadi Anda bilang ini kok modern gitu. Kenapa dibilang modern? Nah ini mungkin karena yang saya temui itu webnya bukan web dari Bali nampaknya. Jadi kalau di Bali kan arti Trisandian itu ini mungkin agak kritik juga sedikit ya, maksudnya bahasanya tuh kurang milenial menurut saya Pak. Terlalu kaku ya? Terlalu kaku, maksudnya kayak kalau kita baca di Trisandi TV itu artinya tuh nggak bisa dipahami. Gitu kita nggak paham artinya itu apa. Gitu. Kalau saya kan sekarang kalau saya mencantingkan Gayatri, saya paham bahwa saya mencantingkan ini, saya tahu Tuhan itu satu, Sang Yang Widiwasa, dan saya ingin diterangi agak lurus menuju beliau gitu loh. Tapi kalau orang nggak paham artinya, bagaimana gitu, makanya saya. Ya itu memang terjemahan lama dan masih diputar sampai sekarang ya. Ya saya kira ini saran yang bagus. Mudah-mudahan diperbarui lah supaya lebih mendekat ke anak-anak generasi baru kan. Iya benar sekali Pak. Kan tiap generasi itu punya rasa bahasa berbeda kan. Iya benar Pak. Kalau ini misalnya rasa bahasa tahun 60-an masih dipakai sekarang ya udah jadul lah gitu kan. Benar. Bagus Rasmi ya. Oke. Jadi itu ya. Iya benar Pak. Nah, yang bagus juga itu kan doanya menerangi jiwa kami. Kenapa sih jiwa kami? Karena itu inti diri manusia kan. Iya benar Pak. Ya, kalau jiwa diterangi, pikiran diterangi, kan pikiran sumber dari tindakan manusia kan. Pikiran melahirkan perkataan, perkataan melahirkan tindakan. Jadi yang dimohon itu pikiran inilah supaya diterangi, bagus juga. Oke, terus kemudian studi udaninya di mana itu? Setelah Anda mantap, berapa lama Anda mantap memutuskan menjadi Hindu sejak Anda mendengar Trisandio itu? Oke. Jadi setelah saya mendengar Gayatri Mantram ini, ya praktis saya itu adalah bermeditasi dengan Gayatri ini. Oh gitu ya. Saya juga membaca buku-buku Hindu. Saya juga bertemu buku Sika SV. Bukunya? Sika. Bu Sika ya. Bu Sika saya baca. Iya. Dia tuh orang dari Banjar itu. Iya benar sekali. Dan ketika saya membaca buku Bu Sika ini, wah ternyata saya nggak sendiri ya. Maksudnya saya nggak gila sendiri mikirin ini. Ada kok di bagian dunia mana, bagian daerah mana yang juga melakukan pencarian keyakinan ini gitu. Jadi dan waktu saya sudah belajar Gayatri secara otodidak itu saya juga sudah mencoba betul-betul pas nyepi saya puasa sendiri. Oh gitu. Tanpa terkoneksi dengan yang nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Saya pahamnya terinspirasinya malah dari Ibu Sika ini. Dia mencari komunitas Hindu. Saya pikir kenapa saya nggak cari juga komunitas Hindu gitu loh. Dan searching ternyata ada satu-satunya pura di Kota Pekanbaru, Pura Agung Jagatnata. Saya ingat saya datang hari Jumat, itu sehari setelah nyepi berapa hari setelah nyepi. Dan saya datang ke sana tuh kosong. Saya ini cuman pajangan apa gimana, nggak ada orangnya gitu kok. Apa mungkin ini cuma tugu aja gitu, saya juga nggak paham kan, karena nggak ada orang. Ya jadi saya akhirnya tanya, ada warung itu di sebelahnya. Oh pengurus puranya di belakang gitu. Jadi saya datang, saya ketemu beliau, Pak Ketut gitu. Dan kebetulan waktu itu dia kaget loh. Oh ini mahasiswa Islam ngapain kesini, itu saya sampaikan keinginan itu gitu. Dan mereka suruh nanti datang hari Minggu gitu, nanti ketemu sama umat di sini. Agak takut mungkin beliau karena kan yang beliau sampaikan kami di sini minoritas, kami nggak ada masalah segala macam. Cuma saya bilang kan saya kan nggak diajak, saya yang datang sendiri gitu. Dan waktu itu saya juga baca di Google kalau Pura Agung Jagatnata ini punya pustaka gitu Pak. Saya butuh buku gitu. Dia bilang kalau nggak diizinkan ke Pura nggak apa-apa, penting boleh nggak pinjam buku gitu. Saya udah kasih list bukunya nih, saya dapat di internet, boleh nggak saya cari buku ini gitu. Nah, akhirnya karena saya minta buku terus, dikasih lah masuk Pak, dikasih masuk dan dikenalkan dengan Pak Mangku di sana, Pak Wayan Sutama, kemudian juga bertemu dengan PHDI di sana dan Bimas Hindunya juga di sana. Nah sebentar ya, itu Bu Sika beliau orang Banjar ya, Kalsel. Asli Kalsel kan. Tapi suaminya orang apa juga itu? Iya, orang Minang. Orang apa kan? Itu bukunya diterbitkan media Hindu. Ada 2 buku yang beliau tulis. Iya benar. Itu yang
menjadi inspirasi Anda ya. Nggih. Saya juga dari suaminya Bu Sika ini kan ditulis bahwa suaminya belajar Vipassana. Iya. Saya juga akhirnya tertarik Vipassana itu dari bukunya Bu Sika. Ya. Vipassana itu meditasinya Buddha ya. Iya. Agak berbeda dengan Hindu kan. Kalau Vipassana itu kalau saya nggak salah hanya memperhatikan napas saja kan. Nggih. Kalau Hindu itu kan ada apa? Suham gitu Iya. kan. Suham itu itu adalah kamu, itu adalah Tuhan gitu kan. Ada mantranya lah. Jadi terkonek dengan pencipta kita lah. Jadi Atman kita dengan Brahman terkonek. Oke, terus setelah ketemu dengan pemangku HDI itu Anda putuskan studi Wadani gitu. Saya belum memutuskan. Belum. Memutuskan. Karena waktu itu tujuan saya datang ke Pura itu adalah boleh enggak ke pustaka. Oke. Nah, saya dikasih akses ke pustaka dan saya juga kaget pas masuk pustaka itu cuma satu ruangan dan itu seperti gudang, buku berserakan di mana-mana segala macam. Akhirnya saya bantu bersihin dulu. Dan ketika saya membersihkan itu yang paling bawah itu ada buku biru kecil. Bhagavad Gita nyanyian Tuhan. Saya kira, hebat juga nih orang Hindu, Tuhannya nyanyi gitu. Saya bilang, saya bawa pulang lah nih satu gitu loh, saya bawa pulang. Nah, kemantapan hati saya itu terjawab oleh Bhagavad Gita ini, Pak. Apa yang dijawab oleh Bhagavad Gita? Jadi saya ingat waktu itu saya keliling-keliling Pekanbaru pakai busway menghabiskan satu Bhagavad Gita itu. Baca sih, di busway itu? Iya, di busway itu. Saya merasa bahwa seperti Krishna itu berbicara pada saya. Jadi kan puncak dari pergulatan batin saya ini adalah saya tidak mau Tuhan yang pecemburu gitu loh. Nah, Krishna ini dengan gamblang mengatakan bahwa tidak ada yang paling kukasihi, tidak ada yang paling kubenci. Mereka yang mencari aku datang kepada mereka. Maksudnya kayak bagaimanapun engkau mendekat padaku, aku mendekat pada engkau gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh dengan Krishna tuh dengan gamblang bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu datang gitu. Ketika kamu dari manapun gitu, nggak ada judgement di sana yang saya lihat. Betul. Kamu menyembah leluhur akan sampai pada leluhur. Kamu menyembah para dewa akan sampai pada para dewa. Tapi sesungguhnya akulah yang mengabulkan dari segala doamu. Saya yang Widibasa tadi lah yang ada di balik itu semua. Jadi saya kagum aja dengan filosofi ini gitu dan ya. Jadi memang Krishna sebagai Awatara itu ya menyampaikan Bhagavad Gita kepada Arjuna kan secara langsung. Sebetulnya sama untuk semua orang itu. Tidak ada yang tadi kan yang diutamakan kan. Nah, tidak ada yang dibenci kan, Tuhan masa membenci ciptaannya. Juga tidak ada yang dibuatnya di sektarian begitu kan. Nah, memang belakangan ini jadi problem. Ada kelompok yang seolah dia itu merasa diistimewakan oleh Krishna. Ini sudah mirip dengan konsep tadi Asmi bilang kan, Tuhan cemburu kan dari inilah apa itu monoteisme rumpun Yahudi. Ini katanya Sigmund Freud yang mengatakan begitu kan. Tuhan cemburu lah ini katanya, hanya mengurusi orang Israel saja, orang Yahudi kan yang lain tidak dia urusi gitu. Di Hindu tidak pernah ada begitu. Jadi apapun nama yang disebut tetap adalah Tuhan untuk semua orang. Karena Weda tidak pernah bicara hai orang-orang India, itu nggak ada dulu kan. Atau hai orang-orang pengikutku, nggak ada. Ngomong untuk ke semua manusia gitu. Cuma ada belakangan lah ada kelompok samperdaya itu yang mungkin terpengaruh teologi di barat kali kan. Seolah menciptakan gap paling eksklusif. Ini yang jadi problem ya sekarang. Oke. Kembali karena tadi itu perpustakaannya kayak gudang kan. Itu artinya kan nggak dibaca itu, nggak ada yang punya buku kan. Ini jadi Anda aja yang punya buku tuh ya. Tolong dengerin ya. Buat perpustakaan di Pura itu untuk dibaca itu kan jadikan gudang. Luar biasa nih. Terus gimana ceritanya setelah baca itu tadi? Jadi saya suka aja dengan bacaan Bhagavad Gita ini. Maksudnya simple gitu dan itu saya merasa terbebaskan. Hindu ini membebaskan saya bahwa Hindu ini bukan agama yang kaku. Maksudnya ya, Hindu ini bukan agama yang kaku. Itu yang membuat saya Tuhan di Hindu itu tidak pemarah. Tidak pecemburu. Kamu mau manggil saya Ganesha boleh, kamu manggil saya Siwa boleh, kamu manggil saya Brahma boleh, saya yang Widi boleh. Jadi tidak ada kekakuan. Saya juga membaca konsep-konsep soal Desa Kalapatra, di mana Hindu bertumbuh
kebudayaan di sana hidup. Betul. Tidak ada penghakiman bahwa kita harus pakai budaya ini yang benar. Maksudnya disesuaikan gitu loh. Maksudnya kayak saya kagum dengan Hindu itu bahwa kita tidak harus sama untuk bersama gitu loh. Kita kuat, kita bersama itu nggak dengan perbedaan gitu loh. Maksudnya kayak teman-teman di Kaharingan mungkin mantranya beda, orang di Hindu di Jawa, di Bali, di Karo mungkin beda, tapi sama, kita sama-sama menyembah satu Tuhan, satu konsep tadi gitu loh. Dan ini menurut saya juga membuat saya merasa tidak lagi khawatir gitu loh. Bagaimana dengan teman-teman saya yang Kristen, bagaimana teman-teman saya yang Muslim, apakah Tuhan tidak mencintai mereka? Of course Tuhan mencintai mereka. Begitu caranya mereka bertemu dengan Tuhan, ya saya jadinya tidak punya penghakiman ke mereka gitu loh. Tidak punya penghakiman ke mereka. Cuman ya tetap, maksudnya kayak teman-teman yang sama Hindu sekarang gitu ya, ya kalau Tuhan sama berarti boleh dong agama ini, ya nggak apa-apa kalau kamu yakin gitu loh, nggak apa-apa kalau kamu yakin gitu loh, tapi kamu harus paham bahwa Hindu yang membuat kamu paham bahwa Tuhan itu satu dan mencintai semuanya, ngapain ke agama yang lain. Luar biasa gitu. Jadi begini ya, kan dari tadi itu Mahwakil itu ya beda, Ekam, Satu Wipro, Pahuda Wadanti kan, itu sudah keberagaman itu kan, bukan keseragaman. Jadi ya Tuhan itu satu lah. Anda mau sebut siapa yang paling, nama siapa yang paling dekat ke Anda itu dipuja. Itu namanya kan konsep Istadewata kan, nama rupa saja. Diandaikan di Upanishad seperti emas kan, seperti emas. Kalau Anda bentuk sebagai cincin namanya cincin kan, kalau dibentuk sebagai gelang namanya gelang kan, tapi esensinya emas itu. Sehingga harus saling menghormati. Nah kemudian di bawahnya Bhagavad Gita juga mengajarkan itu kan, Anda itu, setiap manusia itu kan berbeda kecenderungan dan kemampuannya, tidak dibuatkan satu jalan saja untuk menuju Tuhan kan. Sama juga kan seperti topi kan, tidak dibuat satu jenis topi untuk semua kepala kan. Kalau misalnya kegelian topinya kan susah juga. Kegelian kepala topi nggak bisa dipakai. Di Bhagavad Gita itu diberi 4 jalan kan, jalan yoga, jalan pengetahuan kan, bhakti yoga, jalan cinta kan, terus ada raja yoga, jalan pikiran kan, meditasi mistik lah, tapi mistik lebih baik ya. Mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kekuatan tubuh kita, dan jalan kerja. Ada orang yang saya sebenarnya kerja nih, kalau belajar filsafat susah lah gitu kan. Atau kalau misalnya nyanyi doang, nyanyi gitu kan susah juga. Saya kerja aja lah, tapi kerja untuk kepentingan orang banyak, itu kan karma yoga. Jadi tiap orang itu diberi kebebasan memilih jalan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi keberagaman itu ya, pluralisme sudah dari akarnya itu, dari Weda sendiri. Tapi yang terpenting ya, masing-masing orang memilih jalan itu jangan menjelek-jelekan yang lain gitu loh. Misalnya Mas ini kan ada Asmi lah kan Mas ya, udah juga enggak kan Asmi aja. Misalnya senang jalan apa, karena ikuti itu dan jangan merendahkan yang lain. Itu aja kuncinya. Iya benar Pak. Oke. Terus apa lagi? Ya ini juga, saya juga salah satu buku lagi yang saya temuin di Puro itu Pak, yang ditulis oleh Swami Vivekananda, Hindu Agama Universal, soal catur marga itu juga membuat saya tertegun itu Pak. Kenapa? Maksudnya kayak agama itu bisa dikatakan agama universal ketika dia mampu menampung kecenderungan yang beragam ini. Tadi kayak seperti Bapak jelaskan tadi kan, kayak karma marga, karma yoga bagi mereka yang pekerja, bagi mereka yang menyerahkan aksinya untuk Tuhan, bagi mereka yang jenana, yang suka belajar, membagikan pengetahuan, bagi mereka yang bakti yoga dengan cinta, melayani Tuhan, membuat banten, offering, mempersembahkan, membersihkan pura, segala macam itu bentuk cinta. Kemudian juga jalan raja yoga, para mistikus ya, orang-orang yang mendalami kesadaran jiwa dan segala macam. Jadi itu luar biasa bukunya juga Pak. Gitu ya. Atau sekarang melompat ke Sudiwadani. Gimana? Ya, jadi setelah tahun 2012 saya di Pura dan 2 tahun itu rutin, dan saya memang sudah bulat untuk Sudiwadani,
Dan saya di Sidowedani itu di Pekanbaru, di Pura Agung Jagatnata. Iya. Hari Raya Kuningan, Desember 2014. 2014 ya. Sudah di sana. Siapa yang ngatur di situ waktu itu? Nah waktu itu yang mensudiwadani saya itu adalah Bapak Mangku Wayan Sutama, Mangku di Pura Agung Jagatnata Pekanbaru, didamping oleh Pak Ketut yang dari PHDI, juga dari Bimas Riau saat itu, juga umat Hindu yang ada di Pekanbaru waktu itu. Bagus. Terus sekarang ke Bali. Nah, kapan Anda ke Bali? Kenapa ke Bali? Jadi kan setelah saya sudiwadani itu, Iya. karena sebelumnya saya di kampus Universitas Islam, kampusnya cukup besar di Udah sana. tingkat berapa? Udah semester berapa? Waktu itu semester 5. Semester lima. Udah Jadi setengah jalan tuh ya? udah setengah jalan. Jadi mungkin waktu itu juga kesalahan saya pribadi juga. Kenapa? Nah, mungkin karena masih muda, bertemu sesuatu yang menurut saya ini indah. Iya. Jadi saya tuh mungkin terlalu frontal juga menulis di Facebook saya. Apa? Maksudnya karena saya mendapat penghakiman dari sekitar saya, jadi saya lawan gitu loh. Oh, Kayak, gitu. jadi saya tulis lah Gayatri Mantram. Saya bilang Tuhan saya sekarang sudah tidak pecemburu. Jadi pada waktu itu kesadaran ego saya masih tinggi gitu. Iya, Jadi mungkin wajar saja waktu itu teman-teman di sana juga ya. marah, lingkungan marah. Jadi karena lingkungan menurut saya sudah tidak aman waktu itu, akhirnya atas bantuan dari umat Hindu di Riau, saya ke Bali ya. Gitu ya. Oh, terus di Bali di mana pertama kali? Nah di Bali pertama kali saya jadi ada sebuah organisasi juga, organisasi yang untuk Hindu Nusantara. Saya juga lupa nama organisasinya, saya nggak lama di sana. Iya. Tapi selama proses Sudiwadani perjalanan ini, saya juga cukup aktif di Facebook. Jadi ada Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Yang Pak Kanta kan? Pak Kantadiana. Di sana saya juga bertemu dengan teman-teman dari Mika seperti Bunda Dea. Dia juga. Gitu ya. Jadi kita sering komunikasi, saya juga konseling segala macam kayak gitu, dan saya disarankan untuk memilih Universitas Hindu Indonesia, atau waktu itu masih namanya HDN. IHDN. Dan sekarang sudah jadi universitas. Nah, oke. Jadi tujuan saya ke Bali itu memang waktu itu juga saya bertemu sama guru spiritual di Facebook waktu itu, dan akhirnya saya ke asramnya beliau, Oh iya. Prabu Raja Dharmayasa, Oh, yang punya meditasi angka. Di Sangka ya. Jadi Berapa saya lama itu di situ? sampai sekarang sih masih, tapi nggak tidak seaktif dulu. Oh iya. Jadi saya karena waktu saya datang ke Bali itu agak cukup kaget gitu ya Pak ya. Kenapa kaget? Kaget bertemu dengan teman-teman, jadi kayak saya ikut buat Banten, tapi oh ini buat cewek jangan, Oh, iya. buat cowok tuh yang ini, oh kalau buat ini tuh apa, jadi saya nggak ada yang jelasin gitu loh Pak. Jadi ya apa ya vibe itu, karena mungkin gini, karena saya personal untuk upakara ini memang agak sulit saya pahami, Oh iya. karena saya jatuh cinta dengan Hindu ini filosofinya, Iya. filosofinya Itu aja gitu kan. di tengah. Tapi saya juga ingin belajar gitu loh. Belajar aja. Tapi saya juga karena saya nggak tahu tempat belajar, tanya ke teman, lingkungan sekitar juga nggak tahu. Jadi akhirnya ya udahlah ke asram gitu loh. Nah di asram jelaskan jauh lebih Jadi, logik, lebih filosofinya ilmiah, di sana. filosofinya dapat. Iya. Saya waktu SD juga suka buat Banten, bantu ibu saya. Saya anak pertama kan laki-laki. Itu rasa aja tuh. Rasa kan kalau diminta menjelaskan sulit, tapi kalau dialami itu Iya benar. bagus ya, karena seni itu kan. Iya, benar. Jadi, tapi kalau Anda lebih baik ke filosofi dan praktek yoganya. Ya. Iya. Sekarang udah tingkat berapa sekarang semester berapa di namanya sekarang baru kan ya, Iya. Universitas Gusti Bagus Sugriwa. Universitas Hindu Negeri ya. Iya. Udah semester berapa? Saya udah semester akhir lagi pengerjaan skripsi Pak. Oh, udah selamat lah. Kali itu ya. Mohon didoakan. Tapi sekarang Anda ngajar yoga juga kan ya? Ya jadi selama saya juga berkuliah di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa ini, saya juga aktif di asram, di mana di asram kita diajarin juga meditasi, juga yoga. Iya. Dan kebetulan di Bali juga saya bertemu dengan banyak guru-guru yang sangat sangat rendah hati mau memberi ilmu. Betul. Saya juga mungkin perlu mention juga satu nih Pak yang sangat saya hormati, beliau Guruji Indra Udayana namanya. Sekarang beliau sudah menjadi pendeta Ida Resi Manuabe, dan Resi Putra Manuabe, yang beliau punya asram yang di Puri di Kelungkung, yang memang untuk anak muda belajar yoga dikasih gratis. Jadi beliau memberi saya pendidikan yoga di sana, tersertifikasi sebagai guru yoga. Kemudian dari sana saya mulai di Bali juga sekarang berkarir sebagai yoga teacher gitu Pak.
Sekarang di mana Anda gitu? Sekarang sebetulnya saya mengajar di salah satu international yoga school di Bali. Di mana tuh? Sekarang posisinya itu sekolahnya ada di Ida Bagus Mantra di Lebih Gianyar. Oh, di bypass itu ya? Di bypass. Jadi kita punya ada sekolah yoga yang orang-orang dari seluruh dunia datang. Itu orang-orang ini asing ya? Orang-orang asing maupun orang lokal yang mau menjadi guru yoga. Oh, Jadi gitu di ya. sana tempat pelatihannya dan saya mengajar untuk mereka gitu. Bagus lah. Jadi Anda sudah belajar di berbagai asram ya, Iya, benar, sudah menimba ilmu lah. Iya. Waktunya tahu untuk mengajar gitu, Iya, bagus ya. Sekarang gimana kesannya sebagai orang Hindu di Bali? Nggak apa-apa diungkapkan aja. Kalau saya boleh jujur, Hmm. saya nggak merasa kesan sebagai orang Hindu di Bali. Kenapa? Karena untuk masuk ke komunitas adat ini terbatas bagi saya gitu loh. Apalagi mungkin karena saya pindah-pindah juga gitu ya. Iya, iya, iya. Dan teman masyarakat adat di Bali juga kurang paham, oh nikah sama siapa masuk Hindu gitu kan, jadi susah gitu loh Pak, maksudnya kayak karena mungkin enggak menyalahkan juga ya, maksudnya kayak mungkin tipikal di Bali mungkin mereka berfokus pada upekara. Iya. Jadi pemahaman soal apa itu Sudewadani, apa itu Dharmika, Kurang. itu agak kurang kayak gitu. Malah kalau saya ketemu tuh, ngapain masuk Hindu? Di Islam aja kan enak, di sini ribet gitu loh kayak. Itu sama dengan Gitu, Kang Al Pak. saja Iya, kemarin kan. benar. Tolong ya umat Hindu di Bali dibuka pikirannya itu. Iya, Jadi agama Hindu itu bukan hanya untuk orang Bali aja, untuk semua manusia. Memang tradisinya kita harus selaraskan dengan Tempat. Bali kan, karena supaya agama itu berakar di buminya sendiri, Iya, supaya pemeluknya jangan tercabut dari akar budayanya. Jadi yang di Bali tradisi Bali, yang di Jawa tradisi Jawa, Kaharingan juga sama, Karo, Maluku juga sama. Jadi harus saling menghormati lah. Iya, benar. Jangan ada satu kelompok yang mau mengganti tradisi Di yang Bali. lain, ini yang menimbulkan konflik. Iya, benar, Pak. Saya kira inilah Anda nggak usah terlalu masuk ke desa adat. Jadi komunitas di kota aja kan lebih Iya, cair. benar. Saya juga kalau misalnya ke pura, Iya. paling ke pura-pura umum dengan Iya. teman-teman yang mungkin teman kampus yang Betul. saling sudah tahu. Ya, Gitu. pura kampus kan banyak di sini. Iya. Ada pura Jagannato, Iya, benar. itu aja. Itu memang tempat untuk umum. Iya. Kalau pura di desa itu ya khususnya untuk orang-orang Oh, di desa desa. itu aja Iya, gitu. benar, Pak. Orang desa lain pun nggak masuk ke situ. Iya, benar. Itulah saya kira keunikannya di Bali, Iya, ya, benar. karena pahamnya aja. Iya, benar. Oke, apalagi yang mau diangkat? Itu saja mungkin, Pak. Itu aja ya. Iya. Luar biasa. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Anda kan senang buat kita kan? Jadi supaya lebih paham ya. Karena banyak orang yang baca Bhagavad Gita tapi kok saya nggak tahu apa artinya. Hanya tahu satu aja kan, satu Iya. sloka aja, terus yang lain nggak tahu. Ini saya kasih Anda ya. Terima kasih, Pak. Bhagavad Gita mengajarkan apa gitu. Ini untuk pemula bagus lah ya. Iya, Gitu. Dengan tahu pokok-pokoknya, nanti ranting-rantingnya lebih gampang dipahami. Nah ini yang populer yang Iya. untuk orang-orang yang baru masuk Hindu kan, saya beragama Hindu ya. Iya. Ini Saya udah baca kebetulan lagi. sudah baca yang ini, Udah Pak. baca ya? Sudah baca, saya juga punya. Punya, Ini nanti kasih ke bagus teman sekali. aja. Iya, yang benar, Pak. lainnya. Bagus sekali ini Oke. bukunya. Kalau ini mengenai bukan kita juga tentang etikanya kan, Iya. tentang keutamaan. Keutamaan itu artinya virtues kan. Etika untuk pribadi, bagaimana sih saya jadi orang baik, Iya. bagaimana membangun karakter gitu ya. Ini bagus juga ya, Bagus semua, Bapak. dibaca-baca. Nah kalau ini nih agak filosofis ya, Ini sepertinya saya suka nih, Pak. suka ya, Anda kan suka filsafat kan. Ini aja dibaca ya, ini ada seorang teman saya, beliau tuh tamatan S1 dari Al-Azhar Kairo, tapi S2 S3-nya di Universitas Muhammadiyah, namanya Dr. Mahmud Damsawi. Beliau bikin resensinya ini. Ini katanya pokoknya kalau mempelajari filsafat Hindu pada awalnya baca ini aja kata. Beliau ngomong gitu ya. Iya, iya. Oke, ini Anda baca-baca ya. Semua Bapak. Ya. Oke, Kasmi terima kasih ya Iya, Bapak. dengan percakapannya. Pemirsa, tadi itu semua adalah ungkapan hati dari teman muda kita, M. Asmi. Tidak ada yang mengarahkan. Jadi mohon jangan sampai ada yang tersinggung ya, karena beliau mengungkapkan apa memang yang ada di hati nurani. Iya, benar. Begitu ya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.